Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi ya dengan Bu Eti. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang listrik dinamis. Nah, yang akan kita pelajari ada yang pertama adalah arus listrik, yang kedua hantaran listrik, yang ketiga rangkaian listrik, yang keempat sumber arus listrik, yang kelima sumber energi listrik, yang kelima transmisi energi listrik, kemudian upaya penghematan energi listrik, dan pencegahan bahaya penggunaan listrik. Nah, pertama-tama, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan listrik dinamis? Listrik dinamis itu adalah listrik yang mengalir atau bisa bergerak di dalam suatu rangkaian listrik. Lampu atau peralatan seperti TV, kipas angin, kulkas yang menggunakan listrik membutuhkan kabel sebagai penghubung aliran arus listrik. Jadi, listrik dinamis itu adalah listrik yang mengalir. Contohnya adalah lampu yang menyala. Lampu ini dia bisa menyala karena adanya aliran arus listrik. Jadi dalam konsep listrik statis ada 3 komponen yang diperlukan agar listrik itu bisa mengalir. Agar alat elektronik itu bisa menyala, yang pertama adalah sumber listriknya harus ada. Nah, sumber arus listrik ini bisa dari baterai atau bisa langsung dari stop kontak gitu ya. Kemudian penghubung atau kawat penghantarnya biasanya itu adalah kabel. Kemudian adanya arus listrik yang mengalir di penghantar tersebut, di kabel tersebut. Konsep listrik dinamis. Nah, kita akan bahas yang pertama, yaitu kuat arus listrik. Kuat arus listrik itu adalah muatan listrik yang mengalir melalui penghantar tiap sekon. Nah, jadi kalian harus paham terlebih dahulu nih, muatan listrik itu ada apa saja. Nah, muatan listrik ini sudah kita bahas di bab listrik statis. Ada muatan positif, ada muatan negatif. Silahkan dipahami kembali ya. Kuat arus listrik adalah muatan listrik yang mengalir melalui penghantar tiap sekon, sehingga kuat arus listrik ini bisa dirumuskan I sama dengan Q per T. I itu adalah kuat arus listrik, Q adalah muatan, dan T adalah waktu. Nah, karena kuat arus listrik ini ada kaitannya dengan muatan dan dengan waktu, maka dibuatlah segitiga seperti ini. Ketika kita mencari I, maka rumusnya adalah Q per T. Jadi yang atas dibagi yang bawah. Ketika kita mencari Q, maka rumusnya I kali T. Dan ketika kita cari T, rumusnya adalah Q per I. Kuat arus listrik ini satuannya adalah ampere atau disingkat A. Q atau muatan listrik ini satuannya adalah coulomb, disingkat C besar, dan T atau waktu ini satuannya adalah sekon, bisa disingkat S, atau detik bisa disingkat D. Nah, anak-anak, rangkaian listrik itu ada 2 jenis, yaitu rangkaian listrik tertutup dan rangkaian listrik terbuka. Pada saat rangkaian listrik tertutup, maka arus listrik itu akan mengalir, membuat lampu ini menjadi menyala. Nah, di sini ada saklar. Pada saat saklar dinyalakan, posisi seperti ini, maka itulah yang disebut sebagai rangkaian listrik tertutup yang mengakibatkan lampu menyala. Sedangkan rangkaian listrik terbuka adalah ketika saklar ini mati.
Contohnya seperti ini. Nah, terbuka. Menyebabkan lampu ini mati. Nah, anak-anak, arus listrik pada konsep listrik dinamis itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Kalau kalian perhatikan baterai, maka di situ ada tulisan positif dan negatif, kutub positif dan kutub negatif. Nah, arus listrik itu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif, sehingga I kalau disimbolkan arahnya, ya sesuai gambar ini, arahnya adalah dari sini, baru kemudian ke sini, karena kutub positifnya adalah di sini dan kutub negatifnya adalah di sini. Arus listrik adalah aliran muatan listrik, yang bergerak adalah elektronnya. Arus listrik mengalir pada rangkaian tertutup, ini tadi. Nah, kalau Bu Eti gambarkan menjadi seperti ini. Ini adalah rangkaian terbuka, maksudnya saklarnya adalah terbuka seperti ini. Mengakibatkan lampu akan mati karena tidak ada aliran listrik. Dan ini adalah rangkaian tertutup karena saklarnya terhubung, menyebabkan lampu menyala. Nah, kita lanjut ke contoh soal ya anak-anak. Soal nomor 1. Dalam suatu rangkaian mengalir muatan sebesar 180 coulomb. Maka besar kuat arus pada rangkaian listrik tersebut jika waktu yang dibutuhkan 10 detik adalah A 12 ampere, B 6 ampere, C 18 ampere, dan D 20 ampere. Kira-kira mana jawaban yang benar? Nah, mari kita kerjakan. Pertama-tama, karena di sini ada coulomb dan detik, sudah pasti kita akan menggunakan rumus segitiga yang tadi. Nah, mari kita tulis terlebih dahulu diketahui. Nah, yang diketahui ini T. Q atau muatannya adalah 180 coulomb. T atau waktunya ini adalah 10 detik. Nah, karena waktunya ini sudah dalam detik, maka kita tidak perlu rubah. Jadi bisa langsung kita kerjakan. Yang ditanya adalah besar kuat arus, yaitu I. Jawab, I sama dengan, sesuai dengan rumus ini, Q per T. Di mana Q-nya adalah 180 dan T-nya adalah 10. 180 dibagi 10, maka I adalah 18 ampere, maka jawabannya adalah C. Soal nomor 2, kuat arus listrik 0,5 ampere mengalir melalui penghantar selama 10 menit. Besar muatan listrik yang dialirkan melalui penghantar tersebut adalah A 0,5 coulomb, B 5 coulomb, C 20 coulomb, dan D 300 coulomb. Mana jawaban yang benar? Kita tulis diketahui. Diketahui 0,5 ampere ini berarti I. Kemudian 10 menit ini berarti T. Karena masih dalam bentuk menit, kita rubah terlebih dahulu ke detik. 1 menit itu 60 detik, maka 10 menit sama dengan 10 kali 60, yaitu 600 detik. Yang ditanya adalah I. Muatannya berapa ya? Jawab sesuai dengan segitiga ini. Karena Q itu di atas, maka cara mencari Q adalah I kali T. I-nya adalah 0,5 dan T-nya adalah 600. 0,5 kali 600, maka hasilnya adalah 300 coulomb. Baik, kita lanjutkan lagi ya anak-anak. Nah, berdasarkan kemampuan bahan dalam menghantarkan listrik,
maka bahan itu dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, konduktor. Konduktor adalah bahan yang mudah menghantarkan arus listrik dengan baik. Bisa menghantarkan arus listrik dengan baik. Contohnya adalah tembaga, perak, dan emas. Jadi, ini adalah bahan yang digunakan untuk membuat kabel. Nah, bahan pembuat kabel itu biasanya adalah tembaga, anak-anak. Perak dan emas bisa digunakan untuk menghantarkan listrik karena dia termasuk konduktor. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, perak dan emas tidak digunakan. Kenapa? Karena perak dan emas ini harganya mahal. Ya. Yang kedua adalah isolator. Isolator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik, contohnya plastik, karet, kaca. Sehingga pada pembuatan kabel ini, yang bagian dalam itu adalah tembaga, yang bagian luar supaya kita tidak kesetrum, supaya kita aman memegang kabel, maka bagian luar ini dilapisi dengan bahan plastik atau karet. Karet ya. Yang ketiga adalah semikonduktor. Semikonduktor adalah bahan-bahan yang jika berada pada suhu rendah bersifat sebagai isolator. Jadi pas suhunya rendah itu tidak bisa menghantarkan listrik, dan pada suhu tinggi dia akan bersifat konduktor. Pada saat suhunya tinggi dia bisa menghantarkan listrik. Contohnya apa? Contohnya adalah karbon, silikon, germanium, arsen, dan gallium. Gampang ya? Selanjutnya, jenis rangkaian listrik pada listrik dinamis. Ini yang pertama adalah rangkaian seri. Nah, kalau rangkaian seri ini berjajarnya kanan dan kiri seperti ini. Nah, pada rangkaian listrik ini kita akan mengenal R. R itu apa? R itu adalah hambatan. Jadi dalam suatu kawat penghantar itu ada hambatannya, anak-anak. Dan hambatan ini dia akan mempengaruhi nyala lampu. Terang atau redup, kayak gitu. Nah, yang pertama adalah rangkaian seri. Hambatan rangkaian seri itu susunannya seperti ini, kanan ke kiri. Ini contohnya 2 ya. Hambatannya ini contohnya 2. Bisa 3, bisa 4, dan bisa berapapun. Ada hambatan 1, hambatan 2, maka simbolnya R1 dan R2. Hambatan penggantinya atau hambatan pengganti seri itu akan disimbolkan dengan RS. RS ini cara mencarinya adalah R1 tambah R2 tambah R3. Dalam rangkaian listrik dinamis ini, kita bersinggungan dengan I, V, dan R. I itu adalah kuat arus, V itu adalah tegangan atau beda potensial. Jadi V-nya itu adalah ini, sumber arus listriknya ini. Bisa itu baterai, bisa itu dari arus listrik langsung ya, yang dihubungkan dari stop kontak. Pada rangkaian seri, kuat arus total yang mengalir di sini itu sama dengan I1 yang mengalir di sini, dan sama juga dengan I2, sama juga dengan I3 kalau ada I3-nya, tapi kalau ini hanya I1 dan I2 saja ya. Sedangkan V-nya itu V total adalah penjumlahan dari V1 tambah V2 dan V seterusnya. RS itu artinya adalah hambatan pengganti seri atau hambatan total rangkaian seri.
Yang kedua adalah rangkaian listrik paralel. Nah, kalau paralel, dia berjajarnya atas dan bawah seperti ini. Contohnya, R1 dan R2-nya seperti ini. Nah, pada rangkaian paralel, V, besarnya V total, itu sama dengan V1, sama dengan V2. Sedangkan besarnya I, kuat arus, itu adalah penjumlahan dari I1 dan I2-nya. Jadi I total yang ada di sini ini sesuai hukum Kirchhoff, besarnya kuat arus yang mengalir melalui cabang ini nanti keluarnya itu ya sama dengan penjumlahan hasil percabangan itu. Gitu. Jadi kalau misalkan I1 ini adalah 2 dan I2-nya adalah 3, maka I total sebelum masuk ke sini dan setelah keluar dari percabangan ini adalah 5. Karena I1 tambah I2. I1-nya tadi 2, I2-nya 3. 2 tambah 3 kan 5. Kemudian untuk mencari RP-nya ini atau rangkaian pengganti paralel atau rangkaian total paralelnya yaitu 1 per RP sama dengan 1 per RI R1 tambah 1 per R2. Karena di sini contohnya digambar itu R1 dan R2 saja. Jadi beda ya antara seri dan paralel untuk mencari hambatannya. Ini kalau seri tinggal ditambahkan saja, tapi kalau paralel itu ada sepernya. Nah, sehingga pada rangkaian listrik ini ada hubungan kan antara V, I, dan R. Dibuatlah rumus, dibuatlah segitiga seperti ini. Ketika kita mencari I atau kuat arus, maka rumusnya adalah V per R. Ketika kita mencari V, maka rumusnya adalah I kali R. Ketika kita mencari R, maka rumusnya adalah V per I, di mana I adalah kuat arus, V adalah tegangan, dan R hambatan. I, dia satuannya adalah ampere, singkatannya adalah A, kemudian V adalah satuannya itu volt, bisa disingkat V besar, dan R satuannya adalah ohm, singkatannya seperti ini. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 1. Pada sebuah rangkaian listrik paralel, diketahui R1-nya adalah 5 ohm, R2-nya 10 ohm, dan R3-nya adalah 30 ohm. Berapakah I total yang mengalir pada rangkaian ini? Mari kita cari terlebih dahulu R totalnya. Karena di sini adalah bentuknya adalah paralel, maka kita menggunakan rumus 1 per RP sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Di mana R1-nya ini adalah 5, kita tulis menjadi 1 per 5 ditambah R2-nya 10, 1 per 10, R3-nya 30, 1 per 30. Nah, sesuai matematika, maka kalau ada pembagian dengan pembilang atau penyebut ya ini yang berbeda, maka kita sesuaikan dulu bilangan yang bisa dibagi 5, 10, dan 30 berapa? Kebetulan 30 ya, maka kita langsung tulis saja 30 dibagi 5 dapat 6 kali 1, 6 ditambah 30 dibagi 10 hasilnya 3 kali 1 tetap 3. 30 dibagi 30 dapat 1 dikali 1 hasilnya tetap 1 ya. Maka ini bisa kita jumlahkan 6 tambah 3 tambah 1 hasilnya adalah 10 per 30. Karena ini bentuknya masih 1 per RP, yang padahal yang kita cari adalah RP-nya. Kita balik nih anak-anak. 1 per RP sama dengan 10 per 30. Kita balik
Jadi Rp sama dengan 30/10. Maka hasil R totalnya adalah 3 ohm. 30 dibagi 10 kan 3. Nah, sampai di sini belum selesai. Kita cari itu. E-nya berapa? Sesuai dengan segitiga yang tadi. Cara mencari I berarti V per R. I-nya ini sesuai dengan soal adalah 15 volt. Dibagi R-nya 3 ohm. Maka 15 dibagi 3 adalah 5. Jadi besarnya I, kuat arus yang mengalir pada rangkaian ini adalah 5 ampere. Paham ya? Contoh yang kedua. Pada sebuah rangkaian listrik, ini R1-nya adalah 4 ohm, R2-nya 15 ohm, dan R3-nya adalah 17 ohm. Kuat arus totalnya 0,5 ampere. Berapa besar tegangannya? Pertama-tama kita cari terlebih dahulu rangkaian total serinya. Karena ini bentuknya seri, maka sesuai rumus yang tadi. RS sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Sehingga RS sama dengan R1-nya adalah 4, kita masukkan, R2-nya adalah 15, dan R3-nya adalah 17. 4 tambah 15 tambah 17, maka RS adalah 36 ohm. Nah, baru kemudian kita cari V-nya atau tegangannya berapa ya? Karena V ini ada di atas, maka untuk mencari V berarti V sama dengan I kali R. I-nya ini 0,5 ampere kali R-nya adalah 36. 0,5 kali 36, maka hasilnya adalah 18. Jangan lupa satuannya. Satuannya adalah volt, 18 volt, kayak gitu. Nah, sekian tadi penjelasan dari Bu Eti. Kita akan ketemu lagi di part selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.